Bapak-bapak semuanya, dan salah satu wujud yang juga sudah dihasilkan malam ini, mari kita akan simak presentasi untuk Kelurahan Berdikari oleh Lurah Kabonena. Dengan hormat Bapak Putra M. Airlangga, kita sambut bersama Lurah Kabonena. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Aduh, yang muda-muda kalah sama yang sudah tua di sana. Salam Pancasila. Izin memperkenalkan diri. Nama Putra Maharanda Airlangga, SSPP MH. Jabatan saat ini Lurah Kabonena. Mohon maaf Ibu Wakil, Bapak Ibu pejabat sekalian, saya tidak pakai baju formal karena saya pikir saya di wilayah seperti ini biasanya. Karena tema malam ini kita Kelurahan Berdikari dan Pancasila. Saya pikir semua yang menghirup oksigen di Indonesia ini sama kedudukannya di tengah Pancasila. Sebuah kehormatan besar bagi saya, Lurah Kabonena, di usia saya masih 29 tahun. Jadi saya ingat kata-kata Soekarno, berikan aku 1000 pemuda, 1000 orang tua, maka akan ku cabut semir dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia. Insya Allah dunia itu akan goncang dari bumi Palu ini. Ini generasi muda kita semua, Pak. Saya merasa terhormat sekali diberikan predikat sebagai Kelurahan Berdikari, sebagai satu-satunya kelurahan di Indonesia dari 8.000 sekian kelurahan ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Kelurahan Berdikari. Ini sebuah kehormatan besar atau instruksi bagi saya, karena saya cerita sedikit Bapak Ibu, terutama mohon izin Bapak Ibu pejabat dari BPIP, karena yang memerintah pertama adalah Direktur Pembudayaan dan Jaringan, yaitu senior saya 05 STPDN. Kemudian di bawahnya ada fungsional ahli madya Karahmat angkatan 11 STPDN. Kemudian disambung di Kota Palu Kepala Kisbangpol ke Ansar 03. Dilanjut di bawahnya Kak Jeffrey 010. Dilanjut di bawahnya Kak Taslim angkatan 13. Jadi saya angkatan 21. Selain saya tidak mungkin berkata tidak, Pak. Daripada saya jungkir, mending saya katakan siap. Karena waktu pendidikan dulu kita disuruh siap dulu, belakangan baru mikirnya. Nah, mentalitas seperti itu, mentalitas pemuda. Kemudian di konsep yang saya rencanakan, waktu pencanangan itu, saya mohon izin Bapak Ibu, saya waktu itu dikasih kesempatan 1 hari oleh senior saya, Kak Rahmat. Setelah dicanangkan, besoknya beliau bilang, Dinda, besok presentasi kepada saya, milestone-nya seperti apa, tahapan kerjanya seperti apa. Jadi saya susun dalam waktu 1 malam, saya tidak tidur Bapak Ibu. Namun Alhamdulillah milestone itu sudah saya laksanakan 90%. Yang pertama, saya membuat namanya Gerakan Segenggam Beras. Kenapa saya buat Gerakan Segenggam Beras? Karena salah satu target nasional adalah penurunan stunting. Kenapa saya berani membuat kegiatan itu? Karena yang pertama saya lakukan ketika saya menjabat, mohon izin, saya baru dipercayakan menjabat lurah baru 1 tahun. Yang pertama yang saya lakukan adalah intelijensi. Saya turun dulu ke wilayah dengan model seperti ini supaya tidak ditahu saya lurah. Karena kalau ditahu saya lurah, orang tidak mau ngomong apa masalahnya. Tapi ketika mereka tidak tahu saya lurah, mereka pasti akan ngomong, ini persoalannya begini. Bahkan mereka ceritain lurahnya, padahal belum pernah lihat mukanya seperti apa. Nah, dari situ saya buat analisa, di HP saya itu full not apa semua yang saya bisa kerjakan, semua potensi. Karena amanah dari senior-senior kami mengatakan masuk di wilayah yang pertama kali harus dikaji adalah Unpot Will, analisa potensi wilayah.
Apa kelebihannya, apa kekurangannya, ancaman, dan peluang. Itu yang kami terapkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu dari BPIP, kalau mau kegiatannya terlaksana, pakai senior-senior kami, karena pasti itu terlaksana semua, karena sistemnya itu instruksi. Siap dek? Siap kak, tidak mungkin tidak. Jadi yang kami buat pertama adalah gerakan segenggam beras. Skemanya adalah semua masyarakat Kelurahan Kabonena kami himbau, tidak kami wajibkan, untuk bisa mengumpulkan segenggam beras dengan ember yang kami siapkan. Nah, ember ini dan semua pendanaan lainnya itu kami masukkan dalam anggaran UM dan UPL. UM itu uang masyarakat, UPL itu uang Palura. Jadi kebanyakan itu dari UPL, uang Palura. Kalau tidak seperti itu tidak akan mau jadi. Kalau kita mau mancing ikan paus tidak mungkin pakai udang kecil, Pak. Kita harus pakai ikan besar untuk mancing ikan paus. Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik. Kami sudah melakukan distribusi untuk kegiatan-kegiatan itu. Sudah ada foto-fotonya, mungkin ada di-share juga oleh dari teman-teman penyelenggara. Itu kami untuk mengejar angka stunting, karena di kelurahan kami masih ada 2 orang stunting. Sisanya kami kejar untuk gizi kurang. Sisanya lagi kami berikan untuk bantuan orang masyarakat miskin yang dirinya belum terdata di DTKS. Jadi yang kami lakukan sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian yang kami lakukan selanjutnya adalah membentuk ibu-ibu ini punya power. Jadi kami itu yang kami sampaikan tadi, sebelum kami melaksanakan semua kegiatan, otomatis ada unpotwilnya. Yang kami lihat potensi paling besar itu adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini biasanya Pak, Bu, kalau kadang-kadang sudah selesai memasak, suaminya belum pulang kantor, itu berkumpul-kumpul itu. Ada kumpul-kumpul barangkali di pos ronda atau apa, cerita sambil cari kutu. Tapi saya berpikir itu adalah potensi. Kenapa saya potensi? Saya pikirkan itu mereka kumpul-kumpul daripada cabut kutu, mending mereka menanam. Jadi Kelurahan Kabonena itu ada sekitar 10 lebih tempat pembuangan sampah liar yang hari ini kami sulap menjadi kebun dasawisma. Semua masyarakat menanam di sana. Apa manfaat dari kebun dasawisma? Yang pertama, mereka sudah bisa memiliki pangan sendiri dari sayur mayurnya. Kemudian yang kedua, dari hasil kebun dasawisma ini juga ada yang mereka jual dan menambah kekuatan ekonomi untuk masyarakat-masyarakat yang belum berkecukupan. Kemudian yang ketiga, untuk membantu kegiatan gerakan segenggam beras tadi. Jadi semua kegiatan yang kami buat semuanya sudah terstruktur sehingga ada efek domino dan ada butterfly efeknya. Jadi tidak semata-mata kami membuat satu kegiatan tanpa ada efek lain yang harus menunjang. Semua sudah kami konsep sedemikian rupa untuk bisa terlaksana dengan baik. Ujung daripada semua kegiatan berdikari yang kami buat adalah satu. Bagaimana caranya merevolusi mental orang membuat Pancasila bukan lagi sebagai ideologi, tapi menjadi filsafat bangsa. Karena kenapa? Karena ketika ideologi kita masih berbicara cita-cita bangsa, tapi ketika kita berbicara filsafat, semua jawaban yang keluar dari aparat pemerintah itu adalah jawaban Pancasila, filsafat Pancasila. Karena kita sebagai alat-alat negara harusnya menjadi alat-alat Pancasila, mampu menerjemahkan Pancasila dalam bentuk apapun. Orang yang kenapa ada kebun dasawisma, mereka mampu berkumpul, tipe masyarakat perkotaan yang apatis akhirnya bisa berubah dengan adanya kebun dasawisma. Nilai gotong royong di situ ada, Bu, Pak. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Masyarakat BTN yang muncul dari segala penjuru daerah masuk ke Kota Palu tidak saling mengenal bahkan tetangganya, tapi hari ini mereka saling bantu, masa pisang goreng dikasih ke tetangganya karena sudah saling mengenal. Sebenarnya masyarakat titik beratnya adalah kelurahan berdikari yang kami pahami adalah bagaimana kata-kata John F. Kennedy bisa tercapai di situ. Kenapa saya bicara John F. Kennedy? Karena beliau adalah mantan pemimpin negara maju. John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang kau berikan untuk negara. Kenapa seperti itu? Itu sekali bernegara maju loh, masih mengharapkan bantuan dari masyarakatnya. Kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri. Masyarakat menjadi kekuatan, power paling besar untuk kita bisa menegakkan nilai Pancasila. Sekali Pancasila
diterapkan dalam hati harus tetap berjaya dalam hati. Tidak boleh ada ideologi lain yang masuk di situ. Tidak boleh ada filsafat lain yang masuk di situ. Jangan pernah membandingkan filsafat Pancasila dan filsafat lainnya. Karena kita hidup dalam teritorial bangsa Indonesia, setiap sudut harus dijaga oleh Pancasila. Kita rukun, kita damai hari ini, itu adalah karena ada Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, saya yakin mungkin kita duduk di sini ada yang tembak dari ujung. Cuma gara-gara baku cerita di samping. Cuma gara-gara baku iri karena beli kulkas baru. Tidak suka tetangganya ditembak sama orang karena tidak ada Pancasila, tidak ada persatuan Indonesia. Maka daripada itu, saya yang masih muda ini mengajak teman-teman yang muda, jangan bilang, sudah terlalu banyak orang jahat yang masuk dalam sistem. Kapan sistem ini mau baik? Kalau kalian yang baik-baik itu cuma duduk, cuma nonton. Masuk dalam sistem, rubah itu sistem. Rubah semua ini. Yang bisa merubah itu kita. Mungkin hari ini saya bisa sendiri berbicara ini. Besok ada yang dari sebelah sana bisa berbicara di sini. Atau mungkin besok ada yang bisa memimpin negara ini. Beberapa tahun lalu Pak Jokowi tidak tahu kalau dia akan jadi presiden. Tapi hari ini beliau jadi presiden. Kenapa? Karena mimpi yang besar. Jadi sebagai bangsa Indonesia, jangan takut bermimpi besar. Seperti itu saja kiranya apa yang bisa kami sampaikan. Jangan bosan-bosan datang ke Palu Bapak Ibu. Karena apa? Karena mental kami kuat. 7,7 saja kami tidak goyang. Apalagi hanya ideologi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Lurah Kabonena. Bapak Putra M. Airlangga. Terima kasih.